Pi Network Badges. Sebagian besar pioner melihat program Pi Badges 2026 ini hanya sebagai hadiah peringatan menjelang Pi Day. Mereka sibuk mengklaim badge, membagikannya ke media sosial, dan berharap terpilih dalam undian merchandise. Sekilas tampak seperti acara rutin komunitas. Padahal di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang dikerjakan. Sistem penyaringan resmi untuk memisahkan akun yang benar-benar berkontribusi dari akun yang hanya pasif menunggu hasil. Ketika banyak orang fokus pada desain badge dan hadiah, tim Pi justru sedang mengumpulkan satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu data perilaku. Siapa yang konsisten mining? Siapa yang menjelajahi aplikasi di ekosistem? Siapa yang aktif berinteraksi di komunitas? Dan siapa yang sudah berani menuntaskan KYC? Program ini tidak berhenti di tampilan ikon kecil di profil. Ini adalah cara awal membangun reputasi jangka panjang di dalam jaringan Pi. Perlu diingat, sejak Pi memasuki Open Network pada Februari 2025, arah resminya perlahan bergeser. Bukan lagi sekadar mengejar jumlah akun terdaftar. Fokus komunikasi terbaru Pi adalah utility yang nyata, ekosistem yang benar-benar dipakai, dan kualitas kontribusi komunitas yang bisa diukur. Dengan kata lain, angka jutaan akun tidak lagi cukup. Yang lebih penting adalah berapa banyak di antara akun itu yang hidup, aktif, dan bermanfaat bagi ekosistem. Dalam video ini, kita akan membedah dua hal yang diumumkan secara resmi dalam blog Pi Network tanggal 26 Februari 2026. Pertama, program Pi Badges 2026 dengan kategori-kategori spesifik yang berbasis aktivitas nyata para pioner. Kedua, kerangka awal ekosistem token yang sedang didiskusikan untuk memastikan token di ekosistem Pi benar-benar punya fungsi, bukan sekadar nama. Semua penjelasan akan mengacu pada sumber resmi, lalu dianalisis dampaknya bagi pioner Indonesia yang ingin serius berada di sisi yang benar dari sejarah Pi. Pi Badges 2026, fakta resmi. Secara resmi, Pi Badges 2026 dijelaskan sebagai penghargaan peringatan bagi pioner yang berhasil mencapai milestone tertentu menjelang Pi Day 2026. Bedanya dengan sekadar notifikasi biasa adalah, badge ini dirancang untuk muncul secara visual di beberapa titik penting. Pertama, sebagai pop-up yang langsung terlihat setelah proses mining selesai. Kedua, badge juga akan tampak di profil setiap pioner dan dapat muncul di dalam chat saat berkomunikasi dengan pioner lain. Jadi, ia bukan sekadar ikon kecil yang muncul sebentar lalu dilupakan, tetapi penanda identitas yang terus terlihat oleh komunitas. Satu hal yang perlu dicermati adalah batasan waktu. Program ini berlangsung terbatas hingga tanggal 14 Maret, yaitu Pi Day. Dalam periode inilah Pi mencatat siapa saja yang memenuhi kriteria dan berhak masuk dalam program undian merchandise resmi Pi Network. Artinya, ada jendela waktu yang jelas, dan di dalam jendela waktu itu, aktivitas pioner benar-benar diperhatikan dan direkam. Sekarang, kategori apa saja yang mendapatkan badge ini? Berdasarkan pengumuman resmi, ada beberapa kategori utama yang menjadi fokus. Kategori pertama adalah pioner awal, atau early adopters. Ini adalah pioner yang sudah berada di dalam ekosistem sejak fase-fase lebih awal, jauh sebelum Open Network. Mereka yang bertahan selama bertahun-tahun, ketika segala sesuatu masih penuh ketidakpastian, mendapatkan pengakuan atas kesabaran dan kepercayaan jangka panjang mereka terhadap proyek ini. Kategori kedua adalah konsistensi mining harian dalam jangka waktu tertentu. Di sini, yang diukur bukan hanya jumlah Pi yang ditambang, tetapi kedisiplinan membuka aplikasi dan menekan tombol mining hari demi hari. Dari sini, tim Pi dapat melihat siapa yang benar-benar memiliki komitmen jangka panjang, bukan hanya muncul sebentar ketika ada acara, lalu menghilang. Kategori ketiga adalah jam aktivitas di Pi Chat dan Fireside Forum. Ini menunjukkan bahwa Pi tidak hanya menilai perilaku dari sisi teknis mining, tetapi juga dari sisi partisipasi sosial di komunitas. Pioner yang aktif berdiskusi, membaca, atau memberikan tanggapan di forum resmi menunjukkan bahwa mereka mengikuti perkembangan, peduli terhadap informasi, dan tidak hanya diam menunggu. Kategori keempat adalah eksplorasi berbagai Pi apps. Di dalam ekosistem Pi, sudah ada beragam aplikasi yang dibangun di atas jaringan ini. Pioner yang mencoba dan menggunakan beberapa aplikasi, bukan hanya bertahan di satu fitur saja, tetapi menunjukkan minat yang lebih dalam terhadap ekosistem. Ada keinginan untuk memahami apa yang sedang dibangun, bukan hanya menunggu satu hal, kapan harga naik. Kategori kelima adalah pioner baru yang sudah menyelesaikan proses KYC. Ini menunjukkan munculnya generasi baru pioner yang tidak sekadar membuat akun, tetapi berani melangkah ke tahap verifikasi identitas. Mereka menyerahkan data pribadi sesuai prosedur, mengikuti aturan, dan menunjukkan kesediaan untuk berada di sisi yang patuh regulasi ketika ekosistem ini benar-benar berinteraksi dengan dunia nyata. Dari seluruh kategori ini, ada satu benang merah yang sangat jelas.
Pi sedang secara sistematis membangun profil tentang siapa saja pioner yang benar-benar berkontribusi, bukan sekadar tercatat sebagai pengguna. Metrik yang dipakai bukan angka saldo, tetapi loyalitas, konsistensi, eksplorasi ekosistem, partisipasi komunitas, dan kepatuhan terhadap proses seperti KYC. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain yang sadar. Sekarang, kita masuk ke mekanisme hadiah yang mendampingi badge ini. Blog resmi menjelaskan bahwa pioner yang mendapatkan badge dapat membagikan badge tersebut ke media sosial. Dari aktivitas berbagi ini, mereka berkesempatan untuk masuk ke dalam undian merchandise resmi Pi Network yang berjalan hingga batas waktu yang sudah ditentukan menjelang Pi Day. Penting untuk digarisbawahi dengan sangat tegas, merchandise ini bukan reward finansial, bukan Pi token, bukan janji keuntungan. Ini hanyalah bentuk apresiasi komunitas berupa barang fisik bertema Pi, seperti pakaian atau perlengkapan lain. Karena itu, tidak tepat jika ada yang menghubungkan badge dengan janji harga, listing, atau imbalan finansial tertentu. Badge dan merchandise adalah simbol pengakuan, bukan instrumen investasi. Di titik ini, memahami batas antara apresiasi komunitas dan iming-iming keuntungan menjadi sangat penting agar kita tidak terjebak dalam ekspektasi yang salah. Lalu, apa fungsi yang lebih dalam dari sistem badge ini jika dilihat dengan kacamata analisis yang rasional? Dengan badge yang diberikan berdasarkan aktivitas nyata, tim Pi sekarang memiliki alat untuk membedakan beberapa tipe akun. Pertama, akun yang tidur, yang hanya dibuat lalu dibiarkan tanpa aktivitas berarti. Kedua, akun yang benar-benar aktif, yang rutin mining, sesekali membuka aplikasi, dan berinteraksi dengan fitur-fitur di dalam ekosistem. Lebih jauh lagi, sistem ini juga membantu membedakan antara pioner yang hanya menekan tombol mining secara pasif dengan pioner yang mau melangkah lebih jauh, mengikuti diskusi di komunitas, mencoba aplikasi, atau menyelesaikan KYC. Perbedaan ini mungkin belum terasa bagi sebagian orang sekarang, tetapi dalam kerangka pembangunan utility jangka panjang, data semacam ini sangat berharga. Langkah ini sangat selaras dengan arah resmi Pi sejak memasuki Open Network. Fokus utama tidak lagi hanya pada seberapa banyak akun yang tercatat, tetapi pada seberapa berkualitas partisipasi di dalam ekosistem. Dalam bahasa yang sederhana, Pi tidak sedang mencari angka besar di atas kertas, Pi sedang mencari orang-orang yang benar-benar hidup dan bergerak di dalam jaringan ini. Dan badge menjadi salah satu alat pertama untuk mulai memetakan siapa saja yang berada di kelompok tersebut. Perlu saya tekankan kembali, analisis tentang fungsi penyaringan ini adalah pembacaan logis atas jenis data yang dikumpulkan melalui program badge. Ini bukan pernyataan resmi dari Pi Core Team, bukan juga janji bahwa pemilik badge tertentu akan memperoleh perlakuan khusus di masa depan. Namun, jika kita melihat arah umum yang disampaikan Pi tentang utility dan kualitas kontribusi, pola ini konsisten dengan kebutuhan ekosistem yang sehat. Bagi pioner yang ingin ditempatkan di posisi yang tepat dalam peta tersebut, memahami makna di balik badge jauh lebih penting daripada sekadar mengoleksi ikonnya. Ekosistem tokens, framework resmi. Sekarang kita beralih ke bagian kedua dari pengumuman tanggal 26 Februari 2026, yaitu kerangka ekosistem tokens di dalam Pi Network. Dalam blog resminya, Pi menjelaskan bahwa ekosistem tokens adalah token yang dibuat oleh komunitas di atas infrastruktur Pi, dengan satu syarat besar yang tidak boleh dilupakan. Fokus utamanya adalah utility nyata. Artinya, token ini seharusnya lahir untuk melayani fungsi tertentu di dalam produk, game, atau layanan. Bukan dibuat hanya untuk diperdagangkan, dan bukan pula sebagai alat penggalangan dana tanpa dasar yang jelas. Pendekatan yang ditekankan di sini adalah utility first, sustainability, dan evidence of use. Utility first berarti tujuan utama token adalah dipakai, bukan dipamerkan. Sustainability berarti mekanisme token harus mendukung keberlangsungan produk, bukan sekadar mendorong lonjakan sesaat. Evidence of use berarti ada bukti penggunaan yang bisa diamati, bukan hanya janji bahwa nanti akan dipakai. Blog tersebut juga menjelaskan beberapa prinsip desain yang perlu diperhatikan oleh pengembang yang ingin membuat ekosistem token di Pi. Prinsip pertama, token sebaiknya lahir dari produk yang sudah benar-benar digunakan. Misalnya, dari game yang sudah memiliki pemain, dari aplikasi yang sudah memiliki pengguna aktif, atau dari layanan yang sudah rutin dipakai komunitas. Dengan cara ini, token tidak menjadi pusat perhatian utama, tetapi menjadi lapisan fungsional yang memperkuat produk yang sudah hidup. Prinsip kedua, sebelum token menyentuh mainnet, harus ada tahap uji coba di testnet. Di fase ini, desain token, mekanisme distribusi, dan pola pemakaiannya diuji dalam lingkungan yang terkendali. Tujuannya sederhana tetapi sangat penting, menemukan kelemahan lebih awal, melihat apakah token benar-benar mendukung utility, dan memastikan bahwa pengguna memahami cara kerjanya. Prinsip ketiga, proses ini tidak berjalan sepihak. Pi secara eksplisit mengundang masukan dari komunitas dan para pengembang melalui kanal resmi yang disebutkan dalam blog, seperti GitHub PRC dan formulir umpan balik yang disiapkan tim Pi.
Jadi, framework ekosistem tokens bukan sekadar dokumen statis, tetapi kerangka yang sedang dibangun bersama berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Di titik ini, sangat penting untuk digarisbawahi dengan jelas. Apa yang dijelaskan dalam blog adalah kerangka desain, bukan pengumuman token tertentu dengan nilai pasar tertentu. Tidak ada janji bahwa token yang mengikuti framework ini akan otomatis mendapatkan listing di bursa. Tidak ada pernyataan resmi bahwa memegang token ekosistem tertentu akan membawa keuntungan keuangan. Yang sedang dibangun adalah standar, bukan produk investasi. Jika kita melihat alurnya, Pi sedang mendorong suatu tahapan yang cukup disiplin. Dari ide, lalu masuk ke uji coba di testnet, dan hanya jika lolos evaluasi dan menunjukkan bukti utility yang nyata, barulah ada kemungkinan dipertimbangkan untuk skala yang lebih luas di mainnet. Dari sisi analisis rasional, pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip regulasi modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Uji coba terbatas, pantau dampak, evaluasi risiko, baru kemudian berkembang lebih besar. Dengan pola seperti ini, risiko munculnya token yang dibuat hanya untuk promosi sesaat atau spekulasi tanpa produk menjadi jauh lebih kecil. Blog yang sama juga memberikan satu contoh konkret untuk membantu komunitas memahami konsep utility ini, yaitu Game Slice of Pi. Game ini diperkenalkan sebagai contoh bagaimana Pi dapat digunakan di dalam sebuah game. Di dalam Slice of Pi, Pi digunakan sebagai bagian dari pengalaman bermain, baik melalui mekanisme pembayaran kecil maupun melalui integrasi dengan jaringan iklan Pi. Fungsi utama Slice of Pi di sini bukan sebagai janji nilai, melainkan sebagai contoh use case. Ia menunjukkan bahwa Pi dapat hadir dalam bentuk transaksi mikro, reward dalam game, atau mekanik tertentu di dalam produk digital yang bisa dinikmati pengguna sehari-hari. Dari sudut pandang edukasi, contoh seperti ini jauh lebih kuat daripada sekadar membaca teori di white paper, karena pioner bisa mengunduh, mencoba, dan menilai sendiri apakah pengalaman itu punya nilai. Melalui contoh tersebut, arah pengembangan ekosistem menjadi lebih jelas. Pi ingin menempatkan dirinya sebagai medium transaksi mikro dan mekanisme insentif di dalam berbagai aplikasi, bukan hanya sebagai angka saldo yang dilihat di layar. Ekosistem tokens yang selaras dengan framework ini idealnya juga berjalan di jalur yang sama, memperkuat produk yang sudah digunakan, memberi fungsi yang dapat dirasakan, dan memiliki pola penggunaan yang dapat dibuktikan. Bagi pioner Indonesia, memahami kerangka ini penting agar tidak salah fokus. Ketika mendengar kata token, banyak orang langsung melompat pada pertanyaan tentang harga dan bursa. Padahal, pesan utama dari blog ini justru kebalikannya. Pi sedang menyusun fondasi agar jika suatu saat ekosistem token berkembang, ia berdiri di atas utility, data penggunaan nyata, dan prinsip keberlanjutan. Bukan hanya di atas spekulasi jangka pendek. Dengan cara pikir seperti ini, kita bisa melihat bahwa ekosistem tokens di Pi bukanlah undangan untuk mengejar keuntungan cepat. Ia lebih mirip undangan bagi pengembang yang serius, yang ingin membangun produk nyata dan menggunakan token sebagai alat pendukung yang bertanggung jawab. Dan bagi pioner sebagai pengguna, ini adalah kesempatan untuk ikut melihat, menguji, dan menilai mana proyek yang benar-benar punya isi dan mana yang hanya konsep. Implikasi jangka panjang untuk pioners. Jika kita tarik garis ke depan, program badge ini perlahan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu fondasi reputasi di dalam ekosistem Pi. Data aktivitas yang hari ini hanya diberi badge, pada dasarnya adalah catatan perilaku jangka panjang. Siapa yang rutin mining? Siapa yang benar-benar menjelajah aplikasi? Siapa yang mau terlibat di komunitas? Siapa yang sudah menyelesaikan KYC dengan benar? Ketika suatu saat ekosistem membutuhkan pengguna nyata dengan rekam jejak yang bisa dilihat, bukan sekadar deretan akun pasif, maka pioner yang aktif, konsisten, dan sudah KYC secara logis akan berada di posisi yang lebih kuat. Mereka punya bukti kontribusi, bukan hanya klaim. Ini bukan janji perlakuan khusus dari siapapun, tetapi pembacaan rasional atas arah yang sedang dibangun melalui sistem badge dan metrik yang dipilih. Di sisi lain, kerangka ekosistem tokens membawa fungsi penyaringan yang sama pentingnya, tetapi dari sisi proyek. Dengan prinsip bahwa token sebaiknya lahir dari produk yang sudah digunakan, diuji dulu di testnet, lalu mendapatkan umpan balik komunitas, proyek abal-abal tanpa produk nyata akan sangat sulit bertahan di dalam kerangka ini. Mereka yang hanya menjual konsep tanpa pengguna real akan cepat terlihat kosong. Sebaliknya, proyek yang benar-benar punya user, utility yang jelas, dan pola penggunaan yang bisa dibuktikan akan lebih mudah difasilitasi. Bukan karena janji keuntungan, tetapi karena mereka memenuhi standar dasar, ada produk, ada pemakai, ada bukti. Bagi pioner, kerangka ini penting sebagai lapisan perlindungan. Ia mengurangi risiko serbuan token tanpa fundamental yang hanya mengandalkan hype dan promosi sesaat. Di titik ini, ada beberapa miskonsepsi yang perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi ekspektasi yang salah. Badge bukan janji uang, bukan janji listing, bukan juga tiket otomatis untuk airdrop token tertentu.
Badge adalah bentuk pengakuan atas jejak aktivitas yang sudah dilakukan di dalam jaringan, tidak lebih dan tidak kurang. Demikian juga dengan ekosistem tokens. Kerangka desain yang dijelaskan Pi bukan jaminan bahwa setiap token yang lahir di dalam ekosistem akan otomatis masuk bursa besar atau memiliki nilai tertentu. Ia hanyalah alat dan standar kerja, bukan program cepat kaya. Memahami batas ini penting agar kita bisa bersikap dewasa. Yang sedang dibangun Pi melalui badge dan framework token adalah fondasi, reputasi, kualitas partisipasi, dan standar ekosistem. Tugas kita sebagai pioner adalah membaca arah tersebut dengan jernih, lalu menempatkan diri di sisi yang berkontribusi, bukan di sisi yang hanya mengejar ilusi. Kerangka berpikir dan implikasi. Sekarang kita tutup dengan satu cara pandang yang lebih dalam. Pertama, Pi Badges 2026 bukan sekadar ikon cantik di profil. Dari sudut pandang data, ini adalah alat pengukuran kontribusi nyata, konsistensi, aktivitas, dan kemauan untuk KYC. Disinilah perbedaan antara ada nama di sistem dan benar-benar hadir di ekosistem mulai terlihat. Kedua, framework ekosistem token bukan undangan membuat token spam. Ini adalah filter kualitas. Proyek tanpa produk, tanpa pengguna, dan tanpa utility akan sulit bertahan. Proyek yang punya user, bukti pemakaian, dan desain yang bertanggung jawab akan lebih mudah difasilitasi. Ketiga, bagi pioner yang serius, kedua hal ini seharusnya dibaca sebagai sistem insentif jangka panjang. Bukan sekadar event menjelang P-Day, tetapi fondasi cara ekosistem memilih, memilah, dan memberi ruang bagi kontribusi yang nyata. Pertanyaannya untuk Anda, kontribusi seperti apa yang menurut Anda paling layak mendapatkan jatah manfaat terbesar dari ekosistem Pi di masa depan? Jika Anda ingin menilai sendiri, silakan baca langsung blog resmi Pi Network tentang Pi Badges 2026 dan ekosistem tokens. Semua data sumbernya ada di sana. Channel ini hanya membantu menjelaskan kerangka berpikir dan implikasinya. Keputusan, sikap, dan langkah Anda tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.